Selamat datang di Lensa Kenangan. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 80 sampai 83. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa terus semangat untuk membuat video dan semakin berkembang. Langsung saja, mari kita mulai. Di keesokan harinya, Jinwo kini telah kembali ke dalam dungeon kastil iblis. Karena merasa kesulitannya akan bertambah, Jinwo telah mempersiapkan segalanya. Kini ia memakai item untuk melindungi dirinya dari panasnya api. Sesaat kemudian, pesan dari sistem pun telah muncul. Anda mendapatkan misi baru. Kumpulkan jiwa iblis bagian kedua. Raja Iblis Baran saat ini berada di lantai tertinggi. Kalahkan dia dan ambil jiwanya. 3 drop item akan diberikan setelah mengalahkan Raja Iblis. Yang pertama akan mendapatkan runstone kualitas tertinggi. Yang kedua akan mendapatkan bonus 30 poin stat. Dan yang ketiga akan mendapatkan hadiah rahasia. Jinwo berkata, item runstone bisa memberikan skill yang berhubungan status jobnya. Jinwo kini baru saja mendapatkan 3 skill dari status jobnya, yaitu Shadow Extraction, Save Shadow, dan Domain of the Monarch. Jinwo kemudian menuju ke lingkaran sihir untuk langsung naik ke lantai 76. Sesampainya di sana, Jinwo langsung disambut oleh gerombolan iblis. Jinwo kemudian memanggil Tux dan memberinya bola sihir untuk meningkatkan sihirnya. Dan seketika itu juga, Tux langsung melepaskan serangannya, Hymen of the Fire Dragon. Buar! Sebuah semburan api skala besar pun berhasil membasmi iblis-iblis tingkat tinggi tersebut. Jinwo pun berkata, sihir yang sangat menakjubkan. Level Jinwo pun terus bertambah seiring levelnya yang bertambah. Slot bayangan yang disimpan pun terus bertambah. Namun sayangnya Jinwo tak bisa menjadikan mayat iblis di sini menjadi pasukan bayangannya. Jinwo kemudian terus bertarung, tapi Jinwo merasa jika semua pasukanku bergerak bersama-sama seperti ini tidak membuahkan hasil yang efisien. Ini hanya akan menghabiskan banyak waktu. Jinwo kemudian berkata kepada pasukannya, mulai sekarang kalian akan kubagi menjadi 6 tim yang bergerak secara terpisah. Tux akan memimpin sebagian pasukan Orc, Aigris dan Iron akan memimpin pasukan Knight, Tank akan memimpin pasukan beruang, sedangkan 2 General High Orc akan memimpin pasukan High Orc yang tersisa. Dan aku juga punya 2 perintah untuk kalian. Yang pertama, kalian harus berpencar sesuai dengan tim kalian dan kalahkan semua musuh yang kalian temui. Dan yang kedua, jika kalian menemukan item entry permit, langsung melaporkan kepadaku. Sekarang berpencarlah. Dan seketika itu juga ke-6 tim tersebut langsung berpencar ke seluruh area lantai ini. Beberapa saat kemudian, Jinwo sudah mendapatkan beberapa XP tambahan, yang artinya para bayangan telah menghabisi musuh-musuh yang mereka temui. Namun, tiba-tiba iblis tingkat tinggi pun mulai bermunculan dan membuat pasukan bayangan mulai kesulitan menghadapi mereka. Karena mana Jinwo terkuras untuk meregenerasi bayangannya, Jinwo pun menggunakan poison untuk memulihkan mananya. Sementara di sisi lain, ayah Jinho kini telah dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang kurang stabil. Dia telah tertidur selama 2 hari. Dan setelah dia bangun, ayah Jinho berkata, aku merasa lelah. Apa dokter sudah menemukan penyakitku ini? Dokter itu menjawab, saya juga tidak yakin. Tapi apakah Anda dekat dengan seorang hunter? Penyakit Anda kemungkinan adalah penyakit eternal slumber atau tidur abadi. Hal itu bisa terjadi karena terlalu dekat dengan monster, kristal mana, atau hunter yang memancarkan energi sihir. Setelah mendengar penjelasan itu, ayah Jinho berpikir bahwa dirinya mungkin terpapar oleh energi sihir milik Jinho. Karena semakin berkembangnya zaman, penggunaan sihir pun semakin lama semakin meningkat. Sepertinya aku kesusahan untuk menjalani hidup di dunia ini. Walaupun begitu, ayah Jinho masih belum untuk menyerah. Kita berpindah ke sebuah pulau terpencil yang berada di negara Jepang. Ada sosok monster semut telah berhasil menyeberangi lautan dari pulau Jeju dan masuk ke pulau itu.
Di sana terlihat Hunter Rank B dan Hunter Rank E yang sedang berpatroli di sebuah pemukiman di pulau tersebut. Di saat mereka melewati tepi pantai, mereka melihat sosok monster semut di hadapannya. Dan seketika itu juga, monster itu langsung menghabisi kedua hunter itu dalam sekejap. Monster tersebut kemudian terbang mengelilingi pemukiman warga dan membunuh penduduk yang ada di sana. Kita beralih ke tempat Jinwo berada. Setelah beberapa hari di dalam dungeon Kastil Iblis, sekarang Jinwo telah mencapai di lantai 80. Tapi setelah 2 hari di lantai ini, Jinwo belum juga menemukan item entry permit untuk pergi ke lantai berikutnya. Dan seketika itu, mana Jinwo tiba-tiba terkuras dengan sangat cepat, yang artinya ada musuh yang telah menghabisi pasukan bayangannya dengan skala besar. Jika regenerasiku tak bisa mengimbanginya, musuh kemungkinan jauh lebih hebat dari pasukanku. Jinwo dari jauh kemudian melihat sebuah ledakan besar. Sepertinya musuh berada di tim Iron. Karena Iron tak sanggup menghadapi musuh, Jinwo lalu menarik bayangan tim Iron. Dan di keesokan harinya, hal itu juga terjadi hal yang sama. Tim General High Court dan tim Igris pun telah berhasil dikalahkan. Sesuai dugaanku, sepertinya ada monster yang kuat yang menduduki lantai ini. Jinwo kemudian mulai menganalisa pergerakan musuh yang sepertinya mengincar pasukan bayangan yang lebih lemah. Jinwo merasa bahwa target berikutnya adalah tim yang dipimpin tank. Jinwo kemudian bergegas ke tempat tim tank berada. Jinwo lalu bersembunyi dan mengamati dari kejauhan. Dan benar saja, sekelompok iblis telah datang. Mereka adalah seorang iblis bangsawan dan 3 iblis kesatria. Di saat tim tank menyerang, iblis itu dengan mudah mengalahkan tank dengan senjatanya. Walaupun tim tank mampu beregenerasi lagi, tapi mereka terus dibasmi oleh iblis kesatria. Jinwo kemudian keluar dari persembunyiannya dan berdiri di hadapan iblis-iblis itu. Ketika para iblis melihat manusia di depannya, iblis itu pun langsung melesat dan menyerang Jinwo dengan tombaknya. Namun Jinwo dapat dengan mudah menghindarinya sambil melepaskan tendangan tepat di kepala iblis tersebut dengan sangat kuat. Iblis yang lain juga dengan cepat berlari ke arah Jinwo. Akan tetapi Jinwo tiba-tiba berada di samping mereka dan langsung menebas kedua iblis itu dengan daggernya. Jinwo kemudian langsung menerobos maju ke arah pemimpin iblis tersebut. Melihat itu, iblis itu pun langsung ketakutan ketika melihat kengerian Jinwo. Namun iblis itu tetap menyerang secara bertubi-tubi dengan pedangnya. Namun dengan cepat, Jinwo menghindari setiap serangan yang dilancarkannya. Jinwo dalam hati berkata, serangannya akurat, dia mengincar di dahi, leher, dan jantung. Iblis di lantai ini sepertinya cukup cerdas. Jinwo kemudian menyerang balik, dan di saat itu juga Jinwo mematahkan pedang iblis itu dengan daggernya. Jinwo lalu memegang kepalanya dan siap memberikan serangan terakhir. Namun tiba-tiba iblis itu mengatakan sesuatu, bahwa ia menyerah. Jinwo pun heran kenapa iblis ini bisa berbicara seperti manusia. Suaranya juga terdengar suara perempuan. Jinwo kemudian membuka topengnya, dan benar juga ternyata dia itu adalah iblis perempuan. Iblis itu pun berkata, maafkan aku mengaku salah, jadi ampunilah aku. Jinwo menjawab, kalian telah menyerang prajuritku dan sekarang kalian ingin minta maaf? Iblis itu menjawab, aku sangat menyesal, tapi tugas kami memang untuk melindungi area ini. Kami tak bisa diam saja ketika melihat sekelompok monster membunuh pasukanku. Jinwo dalam hati berkata, dia iblis yang aneh, tapi aku juga tak tertarik membunuh iblis yang mirip manusia, apalagi dia perempuan. Namun dari belakang iblis itu memegang pisau. Ini kesempatan yang bagus. Iblis itu kemudian diam-diam menyerang Jinwo dari belakang. Akan tetapi serangan tersebut telah berhasil diblokir oleh sihir pelindung milik Tux. Jinwo kemudian berbalik dan berkata, apa yang kau lakukan? Mengetahui serangan yang gagal, iblis itu pun menunduk dan meminta ampunan lagi. Tolong ampunilah aku. Kalau Anda mengampuniku, aku akan memberikan apa yang Anda inginkan. Jinwo menjawab, aku sedang membutuhkan entry permit untuk pindah dari lantai ini. Iblis itu menjawab, saat ini entry permit dilindungi oleh klan kami. Kalau Anda mengantarku pulang dengan selamat, aku akan memberikannya kepadamu. Aku juga tahu letak semua entry permit di setiap lantainya.
Aku akan memberitahumu asalkan keselamatanku dan klanku bisa terjamin. Jinwo menjawab, penawaran yang menarik, tapi apakah kau bisa dipercaya? Jinwo kemudian mendekati iblis itu dan menatapnya hingga membuat gadis iblis itu salah tingkah. Skill Bloodlust kemudian diaktifkan. Seketika itu juga Jinwo mengeluarkan aura yang menakutkan. Ketika iblis itu merasakan aura Jinwo yang mengerikan, iblis itu pun gemetar ketakutan hingga berkeringat di wajahnya. Aku tidak akan berbohong, aku tidak akan berani berbohong lagi. Dan akhirnya Jinwo pun mempercayainya dan berkata, baiklah, kalau kau bisa memberikan entry permitnya, aku akan langsung meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum itu, kalian itu sebenarnya siapa? Iblis itu menjawab, namaku adalah Esil, putri pertama dari klan Radir. Jinwo menjawab, aku tak menanyakan hal itu. Jinwo kemudian mengingat bahwa semua monster selalu mendengar suara di kepalanya untuk membunuh manusia. Jinwo penasaran, apakah di kepala iblis juga ada suara yang sama seperti para monster? Jinwo lalu bertanya, apakah kamu juga mendengar suara di kepalamu untuk menyuruh membunuh manusia? Mendengar pertanyaan itu, Esil sedikit heran. Kami tidak mendengar suara itu, tapi aku mendengar suara untuk melindungi tempat ini. Jinwo menyimpulkan bahwa iblis di sini berbeda. Jinwo lalu bertanya lagi, sejak kapan kamu mendengar itu? Sejak kami sadar berada di sini. Kalau begitu, kalian para iblis dulunya hidup di mana? Dalam hati Jinwo bergumam, ini bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui sifat dari sistemnya. Jinwo lanjut bertanya, lalu sebelum sadar di sini kamu tinggal di mana? Esil menjawab bahwa dia dulu tinggal di dunia iblis, tapi ketika kami sadar, tiba-tiba kami sudah berada di sini. Jinwo bertanya lagi, apa yang kalian lakukan di dunia iblis? Esil pun menjawab, kami sedang mempersiapkan untuk berperang. Kami akan memerangi musuh yang begitu kuat sampai seluruh iblis dikumpulkan agar bisa melawannya. Ketika Esil menjawab itu, sistem di kepalanya mulai mempengaruhi pikirannya. Sistem telah membatasi informasi yang disampaikan. Jinwo yang melihat itu pun merasa bahwa kejadian ini sama seperti saat berbicara dengan Baruka dahulu. Jinwo lalu bertanya lagi, jadi siapa musuh kuat yang kau maksud tadi? Esil ingin menjawab, tapi sistem di kepalanya terus bereaksi untuk menghentikannya. Dan akhirnya Esil pun pingsan karena tak dapat menahan rasa sakit di kepalanya. Sementara di sisi lain, tepatnya di sebuah pulau terpencil yang ada di Jepang, kini semakin mengerikan. Setelah para penduduk pulau itu dibantai, kini pasukan hunter dari luar pulau telah datang untuk melawannya. Akan tetapi monster itu bukan monster biasa. Monster itu menyerang hunter terlemah dan hunter healer terlebih dahulu. Itu adalah monster yang memiliki kemampuan kecerdasan. Berita itu pun langsung tersebar ke berbagai negara termasuk Korea. Sedangkan di Departemen Asosiasi Hunter Korea kini sedang rapat mendiskusikan masalah tersebut. Menurut data yang dikonfirmasi, dalam satu hari saja masyarakat di pulau itu telah dibantai oleh monster semut sekitar 194 warga sipil, 4 hunter rank E, 1 hunter rank D, dan 1 leader rank C. Serangan semut itu bisa terhenti setelah pasukan hunter rank A datang ke medan perang. Setelah mendengar berita itu, para anggota asosiasi berkata, aku tak menyangka Jepang yang memiliki sistem hunter tercanggih se-Asia kini memiliki korban sebanyak itu. Apa jadinya jika monster semut itu terbang ke Korea Selatan? Ketua Go Gun-hee berkata, pulau yang diserang oleh semut itu berjarak 150 km dari Pulau Jeju. Kalau semutnya bisa terbang sejauh itu, mereka tentu bisa tiba di pulau-pulau yang ada di Korea kapan saja. Jika monster semut itu benar-benar terbang ke Korea, kita tidak memiliki jumlah hunter yang dapat dikirim di setiap pulaunya. Walaupun kita bisa mengirim hunter peringkat rendah, mereka hanya akan menjadi santapan para semut tersebut. Dan pada akhirnya, rapat pun berakhir tanpa adanya solusi yang pasti. Setelah rapat berakhir, Ketua Gun-hee termenung dan memikirkan siapa yang dapat membantu Korea dalam situasi ini. Jinchul kemudian menghampirinya dan mengatakan bahwa Serikat Hunter dari Scavenger telah menghubungi kita secara rahasia. Dia berkata bahwa siap untuk bekerjasama dalam raid Kepulauan Jeju. Namun Ketua Gun-hee bisa menebak apa yang mereka rencanakan. Dia pasti sedang mengincar Hunter Sung Jinwo kan?
Jinchul berkata, benar sekali, tapi karena dia memiliki masalah dengan Hunter Baek Yoon-ho di insiden Red Gate sebelumnya, kami mengirim surat penolakan padanya untuk masuk ke negara ini. Namun dia bukanlah satu-satunya yang menghubungi kita. Ketua Gunhee bertanya, lalu siapa lagi? Jinchul menjawab, dia adalah seorang hunter kelas negara. Kita kembali ke tempat Jinwo berada. Esil yang tadinya pingsan, kini akhirnya tersadar. Esil lalu berkata, sejak kapan aku tertidur di sini? Jinwo menjawab, kau sudah bangun. Ternyata sesama iblis juga tak rukun ya. Lihatlah, mereka ini berniat menyerangmu saat kau sedang tertidur. Esil pun terkejut melihat tumpukan mayat iblis itu. Jangan-jangan kamu melindungiku saat aku tertidur ya? Jinwo lalu bertanya, jadi seberapa jauh tempat item entry permit berada? Esil kemudian langsung mengajak Jinwo pergi ke kastil tempat klan Radir berada. Setelah masuk ke kastil, Esil langsung menghadap ayahnya yang merupakan raja dari klan Radir. Esil berkata, ayah, aku membawa seorang tamu. Ketika ayah Esil melihat tamu tersebut, ia pun sangat terkejut. Esil, siapa yang kau bawa ini? Apa kau tak melihat seberapa banyak pasukan yang bersembunyi di balik bayangannya? Tamu macam apa yang membawa pasukan untuk bertamu? Mendengar itu, dalam hati Jinwo berkata, bagaimana mungkin dia bisa menyadari pasukan bayanganku? Dan seketika itu juga para penjaga di sana itu pun langsung mengepung Jinwo. Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.